Tidak dipungkiri lagi, pandemi COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian dunia. Lalu, bagaimana dengan dampak pandemi saat ini terhadap lingkungan? Saya Shanina, apa kabar Bali? Hari ini adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Biasanya di hari ini, banyak organisasi dan aktivis lingkungan yang melakukan kegiatan bersama komunitas. Namun, di tengah pandemi COVID-19, tentunya semua kegiatan bersama di luar rumah harus ditunda dulu. Lantas, apa yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan untuk tetap menjaga alam meski dari rumah aja? Dan apa kata mereka mengenai kondisi lingkungan di tengah pandemi? Di episode kali ini, kami berkesempatan untuk ngobrol bersama Mbak Catur Haryani, seorang aktivis lingkungan hidup di Bali. Yuk kita hubungi Mbak Catur. Selamat siang Mbak Catur, halo. Selamat siang, halo juga. Salam kenal Mbak Catur, aku Shanina dari Kopernik. Ini kita di liputan Apa Kabar Bali mau ngobrol-ngobrol sebentar, minta waktunya Mbak Catur, boleh ya? Ya, silahkan. Ya, asik. Oke, mungkin langsung mulai aja. Biasanya kan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kan aktivitas kampanye itu berbasis massa, kayak contohnya bersih-bersih di pantai atau di sungai. Di Bali kan sering banget tuh ya biasanya. Nah, untuk sementara waktu ini kan tidak dapat dilakukan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kalau menurut Mbak Catur sendiri, seperti apa sih pendekatan kampanye yang ideal untuk dilakukan di saat-saat pandemi seperti ini? Ya, memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kalau untuk kampanye di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya dengan menggunakan online ya, daring itu. Nah, jadi saya pikir ini semua sudah digunakan oleh teman-teman, para pegiat lingkungan juga. Jadi mereka terus menyuarakan bagaimana menjaga lingkungan itu lewat WA group ya. Terus kami juga melakukan webinar. Di situ ada diskusi-diskusi banyak lewat YouTube juga, Instagram itu. Jadi saya pikir hanya itu yang saat ini bisa kita lakukan untuk terus mengkampanyekan peduli lingkungan. Lebih kreatif lah kita sekarang ya Mbak ya. Iya. Lebih kreatif. Iya, aku tuh juga sempat baca artikel di National Geographic Indonesia. Mereka tuh pernah menyebutkan bahwa ada pengurangan polusi udara selama pandemi COVID-19. Seperti yang kan ada gambar-gambarnya tuh yang di Tiongkok, juga di Italia ya. Kalau menurut baca gimana tuh tentang fenomena tersebut? Sebetulnya fenomena ini kalau kami yang mendengar itu senang kami. Jadi bahagia bahwa ada alam sedang memulihkan dirinya. Jadi dengan dia bahagia bahwa tidak ada polusi ya. Jadi selama ini berjuta-juta tahun alam ini merasakan sesak gitu ya, nafas dengan karbon dioksida, karbon monoksida yang terus dijejali oleh buatan-buatan manusia. Jadi saya pikir mungkin ini cara Tuhan untuk memulihkan mereka. Dan orang berpikir bahwa karena ya kami yang menyuarakan dari Bali merasa membuat nyepi di seluruh dunia. Tapi kenyataan bahwa ternyata untuk mengheningkan alam, terutama hanya sebetulnya waktu itu kita hanya minta untuk beberapa, kalau di Bali kan 1 hari ya. Tapi waktu itu kita juga menyuarakan bagaimana hening dalam waktu 4 jam saja. Nah, ternyata kita bisa menerima manfaatnya bahwa ternyata polusi bisa terkurangi. Sisi positifnya terhadap lingkungan gitu ya Mbak Catur ya. Ngomong-ngomong kan Mbak Catur ini di rumah aja terus kan kebanyakan. Mbak Catur punya hobi baru apa nih? Hobi baru saya adalah lebih kreatif masak. Oh, Jadi, mantap. Jadi sebetulnya ada satu usaha yang karena COVID ini akhirnya terhenti itu misalnya dengan kebetulan di keluarga ada pengolahan
lele nih ya. Karena lele, nah karena lele tidak laku dijual, akhirnya kami kreatif untuk mengolahnya. Jadi kami olah menjadi macam-macam kreasi. Oh ya? Oh ya, jadi apa aja, Mbak? Jadi nugget, jadi keripik, jadi enak tuh kayaknya. Jadi ya itu juga. Terus kedua juga saya lagi hobi membuat mengurangi, kan saya hobi makan tempe. Dan saya mau coba bagaimana saya mengurangi penggunaan plastik. Jadi saya aktif membuat tempe dari daun dengan bungkus daun. Dan bungkus daun ya, tanpa plastik ya. Iya, asik. Nah ini mungkin sekarang bisa ngomongin sedikit tentang upaya menjaga lingkungan. Kan biasanya nih melibatkan banyak kegiatan di luar kan Mbak Catur ya. Kayak misalnya bersepeda ke kantor, menanam bibit pohon, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai gitu biasanya. Yang paling signifikan kalau di dalam kondisi seperti ini adalah peduli terhadap sampah gitu. Terhadap sampah jadi, ya. Di masa pandemik ini kan kita mulai banyak orang belanja online ya. Betul banget, iya bener banget tuh. Banyak penggunaan plastik juga. Nah ini juga, jadi bagaimana caranya kita juga pengurangan plastik sekali pakai, terus juga kalau belanja tetap harus menggunakan kantong belanja, atau juga kalau bisa dipesan, kalau di online saya nggak mau plastik atau tidak mau sendok plastiknya atau stronya. Jadi misalnya itu semuanya bisa dipesan saya pikir. Karena memang kalau terutama di Bali ini kan juga sudah populer ya, orang tidak mau penggunaan plastik sekali pakai. Ya mungkin itu hal-hal yang nggak dipikirin gitu ya sama orang-orang, tapi patut untuk diingat ya Mbak Catur ya. Iya itu. Keren banget nih tips-tipsnya dari Mbak Catur ya. Makasih banyak Mbak Catur atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya, tipsnya juga. Semoga kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan dari rumah untuk bumi yang lebih baik ya Mbak Catur. Thank you so much atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Selamat Hari Lingkungan. Ya, selamat Hari Lingkungan. Thank you Mbak Catur. Itu tadi diskusi kita bersama Mbak Catur. Meski dari rumah aja, kita tetap punya peran penting untuk terus menjaga lingkungan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia! Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali? Akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trik agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!